Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dimanapun kalian berada. Saya Aditya Devan Fernanda ingin menjelaskan tentang kanvas bisnis atau bisnis model kanvas. Pembahasan di video kali ini yaitu pengertian kanvas bisnis, tujuan pembuatan kanvas bisnis atau model bisnis kanvas. Ketiga, yaitu menjelaskan contoh kanvas bisnis. Apa itu bisnis model kanvas? Ada yang tahu? Bisnis model kanvas merupakan sebuah tool dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep konsumen, infrastruktur, maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual seperti gambar atau logo-logo. Ini adalah rincian kanvas bisnis. Yang sebelah kanan atas yaitu kanvas bisnis, yang sebelah kiri yaitu pengertiannya. Yang pertama adalah value proposition, yaitu nilai yang diposisikan perusahaan untuk calon customer. Yang kedua adalah customer segment. Dalam suatu bisnis, customer menjadi salah satu komponen penting dari customer. Suatu perusahaan akan mendapatkan income. Yang ketiga yaitu channel, merupakan sarana atau cara untuk menyampaikan jasa atau produk kepada customer sesuai segmen yang ditentukan sebelumnya. Yang keempat adalah customer relation. Di dalam lingkungan ini, yang dinilai adalah bagaimana menjalankan hubungan dengan pelanggan. Yang kelima yaitu key activity. Perusahaan dapat mengisi berbagai macam kegiatan yang akan mereka lakukan untuk menghasilkan produk dan jasa. Dalam blok key activity juga menunjukkan kegiatan utama yang harus diberikan perhatian lebih oleh perusahaan. Keenam, yaitu key resource. Sumber daya merupakan kunci mewujudkan value proposition melalui key activities yang akan dijalankan. Yang ketujuh yaitu key partners, untuk memperlancarkan relasi yang terjaga dengan baik. Perencanaan bagaimana relasi akan berjalan ketika eksekusi bisnis. Yang kedelapan, revenue stream, menjalankan bagaimana perusahaan mendapatkan keuntungan ketika bisnis telah dieksekusi. Yang terakhir yaitu nomor ke-9, cost structure, meliputi jenis biaya yang sekiranya akan dikeluarkan ketika bisnis telah berjalan. Contohnya biaya tersebut antara lain biaya sewa, tempat, internet, listrik, dan sebagainya. Inti dari semua ini adalah untuk merancang bisnis kita supaya bisnis kita itu tahu kekurangan dan kelebihan dan apa yang harus diperbaiki. Yang selanjutnya yaitu tujuan pembuatan bisnis model kanvas. Pembuatan bisnis model kanvas bertujuan untuk membantu perusahaan merancang perencanaan proses bisnis dan menetapkan serta memvalidasi poin penting dalam bisnis seperti sumber daya, aktivitas, hubungan yang akan dijalani dengan pihak terkait, pendapatan, hingga pengeluaran yang harus dikeluarkan. Ini adalah contoh kanvas bisnis punya saya. Kebetulan saya mempunyai usaha yaitu Resbon. Customer segment
saya yaitu remaja, teman sekolah, warga daerah perumahan. Kenapa? Karena saya adalah mahasiswa dan resbol ini dibuat dengan kekinian, itu dengan bumbu yang kekinian yang bikin menggugah selera teman sekolah dan warga daerah perumahan. Kebetulan saya tinggal di perumahan dan saya bisa menjual ke warga-warga perumahan dengan mulut ke mulut. Channel saya yaitu media sosial seperti Instagram, Facebook, atau YouTube. Yang kedua, browser itu saya sering mengadakan festival jajan gitu. Dan saya membagikan brosur-brosur tentang resbol buatan saya. Dan terakhir adalah mulut ke mulut, yaitu kembali lagi ke warga daerah perumahan. Jadi orang Indonesia ini kan lebih ke mulut, jadinya lebih cepat menyebar produk saya. Key activity, saya memilih bahan-bahan yang terbaik, diolah dengan aman dan bersih. Bahan yang dibeli langsung dari pasar yang terbaik, yaitu pasar yang induk di Pasar Induk Tangerang. Yang keempat yaitu customer relation. Saya mengadakan diskon bagi yang membeli lebih banyak. Selanjutnya saya berbagi-bagi untuk para langganan saya supaya langganan saya itu tetap terjaga relationnya. Yang kedua yaitu value proposition. Produk ini dibuat dengan bahan yang sudah dipilih sehingga aman dan sehat untuk dikonsumsi, dan bahan-bahannya juga mengandung banyak nutrisi dan vitamin sebagai penghilang stres, menambah kekebalan tubuh. Yang itu terakhir itu manfaat produk saya. Jadi produk saya ini nggak cuman menarik doang, tapi saya buat supaya produk itu bisa bikin sehat dan aman terjaga, jadi tidak menimbulkan penyakit-penyakit. Yang keenam yaitu key resource. Saya menggunakan alat pengolahan standar makanan, dan saya juga mempunyai izin pembuatan makanan dari pemerintah atau halal. Izin dari RT, izin dari RW, dan izin dari kelurahan. Yang ketujuh yaitu key partners. Ya, di sini saya menggunakan jasa pengirim ya, yaitu Grab, penyedia pengantar makanan, dan Gojek juga. Jadi saya juga online di GrabFood atau GoFood, dan pedagang di pasar yang sudah berlangganan dengan saya, dan saya juga tahu telah saya lihat proses pembuatannya, dan toko untuk menjual. Kebetulan saya juga punya teman dan dia mempunyai toko, dan saya selalu menitipkan produk saya ke dia. Yang ke 8 yaitu customer struktur. Yaitu bahan baku resbol yang higienis, terus gaji karyawan atau tukang masak, biaya ongkos kirim
Grab atau Gojek, biaya marketing, biaya packing. Bahan baku resbol yang higienis itu saya beli tadi kan di pasar induk dengan pilihan yang sudah dipilih dengan baik, dengan penjual yang sudah saya pilih. Yang kedua, gaji karyawan atau tukang masak. Di sini saya mempunyai 4 orang tukang masak dan 2 orangnya bisa masak, bisa packing. Yang ketiga yaitu biaya ongkos kirim Grab dan Gojek untuk pengiriman online, dan biaya marketing yaitu saya juga mempunyai karyawan. Sebenarnya yang marketing itu saya sendiri. Biaya marketing seperti brosur atau transport, biaya packing juga sama. Untuk karyawan yang tukang packing. Yang terakhir yaitu revenue stream. Saya menjual flashball, penjualan salad juga. Saya mempunyai produk penjual flashball, penjual salad, seminar tentang pengolahan flashball yang baik, terus mengadakan channel YouTube untuk berbagai tips dan trik cara pembuatan dan penjualan flashball. Itu keuntungan-keuntungan yang ada di dalam bisnis saya selain flashball. Ini semua adalah contoh kanvas bisnis saya, dan alhamdulillah saya juga mempunyai usaha. Bila kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada saran dan kritik saya terima, tolong tulis di dalam kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya.